Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan NAS Channel di pagi ini ya, hari Senin tanggal 6 Desember. Hari ini saya akan membacakan dan sedikit mengulas informasi berita kesehatan yang dilansir The Conversation. Berikut The Conversation. The Conversation merupakan suatu sumber berita dan analisis yang independen ya, dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung kepada masyarakat. The Conversation lahir di Melbourne, Victoria, Australia. Platform teknologi inovatif serta tim pengembang teknologinya itu bermarkas di kampus di Carlton, Melbourne. Ya. Untuk edisi Indonesia, The Conversation diluncurkan sebagai pilot bermarkas di Jakarta. Jadi timnya ini jaringan editor-editornya menyelenggarakan berbagai edisi The Conversation. Ada edisi dari Australia, Inggris, ya, Amerika Serikat, Afrika, Prancis, Kanada, Spanyol serta global. Ya. Untuk itu The Conversation Indonesia dan kepada Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP) menjadi tuan rumah The Conversation Indonesia di Jakarta. Nah, sekarang apa berita atau informasi yang dilansir The Conversation ini? Saya akan bacakan. Ini bagus ini terkait varian terbaru COVID-19 Omicron. Ini menarik. Dan di The Conversation menulis ya, melansir 5 langkah yang harus dihindari, 10 langkah yang harus segera diambil. Saya akan bacakan langsung. Varian baru yang diidentifikasi sebagai B.1.159 telah dinyatakan sebagai varian yang menjadi kekhawatiran Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan diberi nama Omicron. Varian ini telah mengurangi sensitivitas terhadap aktivasi antibodi yang tercipta oleh infeksi atau vaksin sebelumnya dibandingkan dengan seberapa baik antibodi dapat menetralkan virus sebelumnya. Jadi pemirsa NAS Channel dimanapun Anda berada, secara lengkapnya bisa dicari The Conversation Indonesia. Namun saya akan membacakan yang saya akan membacakan secara ringkas yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan sembarangan memberlakukan pembatasan lebih lanjut. Nah, ini ringkasannya begitu. Kemudian yang kedua, jangan memberlakukan larangan perjalanan domestik atau internasional. Bagus nih. Terus kemudian yang ketiga, jangan mengumumkan peraturan yang tidak dapat diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan dalam konteks lokal. Yang keempat, jangan menunda dan menyulitkan kebijakan untuk mendorong individu berisiko tinggi. Yang kelima, hentikan penjualan atau promosi konsep herd immunity. Ini yang kelima. Nah, ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Secara lengkap Anda bisa membaca. Pemirsa bisa membaca lengkapnya tulisan peneliti akademisi yang ada di The Conversation. Yang perlu dilakukan sekarang. Yang pertama, pastikan fasilitas healthcare disiapkan. Tidak hanya tertulis di kertas, tapi benar-benar difasilitasi dengan staf, alat pelindung diri, oksigen, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua adalah terkait kepastian memberikan dosis yang cukup kepada masyarakat yang harus divaksinasi. Yang ketiga, menerapkan paspor vaksin sebelum memasuki tempat perkumpulan tertutup
termasuk tempat ibadah dan transportasi umum. Saya kira untuk Indonesia kebanyakan di Indonesia sudah tervaksin ya. Meskipun bervariasi, ada yang sudah lengkap vaksin 2 dosis, ada yang baru 1 dosis. Yang keempat, lanjutkan upaya untuk menjangkau mereka yang tidak divaksinasi atau diimunisasi. Ya, tentu jangkauan vaksinasi terus diupayakan. Yang kelima, segera beri vaksin tambahan pada kelompok risiko tinggi yang berusia di atas 65 tahun dan lainnya yang memiliki kondisi imunosupresif. Yang keenam, mendorong pertanggungjawaban untuk menghindari pemaksaan penggunaan alkohol ini di Afrika Selatan dan pembatasan lainnya untuk menghukum semua orang yang terkena karena tidak bertanggung jawab pada minoritas. Yang ketujuh, pantau ketersediaan tempat tidur di tingkat regional untuk membantu tindakan regional menghindari fasilitas yang berlebihan. Ini tentu kaitannya dengan fasilitas rawat inap. Kita teringat di Indonesia kemarin sempat terjadi di mana kasus terkonfirmasi positif coronavirus ini COVID-19 meningkat dan tempat-tempat fasilitas ya bed itu dalam tanda kutip kurang, sehingga bagaimana kita melihat berada di tempat di luar dan lain sebagainya ya. Kemudian kedelapan, belajar untuk hidup dengan virus dan mengambil pandangan holistik tentang efek langsung dan tidak langsung dari pandemi pada mata pencaharian. Karena kita mengingat betul bahwa selain COVID-19, dampak dari keadaan pandemi ini adalah keadaan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan mental yang langsung maupun tidak langsung berdampak. Kesembilan, ikuti sains dan jangan diputarbalikkan untuk kepentingan politik. Ini penting sekali. Maka di NAS Channel ini kami menekankan bahwa kita akan membacakan dan mengulas berita-berita yang dari sumber terpercaya, ya. Dari sumber yang memang betul-betul bisa dipercaya. Ini saya tekankan lagi pada kesembilan, ikuti sains dan jangan diputarbalikkan untuk kepentingan politik. Ya, ini penting. Yang ke-10, belajar dari kesalahan masa lalu dan berani melangkah dalam langkah selanjutnya. Di masa lalu kita menghadapi masa-masa kemarin ya, tentu kedepannya ini adalah harus optimis, belajar dari masalah, optimis menghadapi pandemi ini dan optimis menghadapi pasca pandemi. Demikian NAS Channel melansir dan sedikit membahas ya, mengulas sedikit ya tentang informasi atau berita yang dilansir oleh media The Conversation Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.